Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Lama saya nggak bikin video. Kali ini saya akan membuat video tentang review sistem penerangan tambahan yang saya pasang di mobil Avia saya. Ini sekarang sudah ready, udah siap untuk dipakai jalan jauh ya. Jadi sudah menjadi keputusan saya untuk lampu saya tambahkan dua ini, lampu model SQL2. Beli di online harga Rp70.000 sepasang, berarti Rp140.000. Untuk braketnya ini harganya malah lebih mahal ini dari satuannya ya. Ini braketnya sendiri Rp125.000. Jadi seperti ini ya. Kemudian di depan ini juga saya tambahkan nih lampu murahan. Ini harganya 20-an ribu. Sudah saya perbaiki juga. Ini kemarin rusak mati IC-nya di dalam ini. Ternyata pakai IC LM7805 yang mati setelah dipasang karena nggak ada kapasitornya. Kemudian untuk ini akan kita coba ya seperti apa ya. Ini lucu ya, mungkin Anda akan ketawa ini lihatnya ini. Ya, kita akan coba ya seperti ini ya kalau kita nyalakan. Nah, jatuhnya di situ ngumpul, hanya ada sekitar ring itu ya, berapa itu ya, sekitar kesana 4 ya, 4 meter. Nggak ada, 3 meter pulnya untuk ini kiri kanan, karena memang saya fokuskan nggak terlalu lebar. Kemudian yang kuning, wah kuning lebih panjang, lebih jauh ya. Nah, ini kalau kondisikan ini saat ini adalah menjelang imsak ya, jadi kondisinya sudah, ini kondisinya masih malam ya. Ini kalau DRL nya cuma segini. Ini kalau di siang hari nggak kelihatan nih, kalah sama sinar matahari. Silau pun tidak. Ini hanya sebagai DRL. Kemudian ini kalau DRL kita nyalakan seperti ini. Kelihatannya silau tapi tidak. Ini kalau malam silau. Ini nggak begitu silau ya. Ini kalau malam seperti ini. Lebih slow lagi kalau lampu itu, lampu yang bilet-bilet tambahan yang terang sekali itu benar-benar slow. Ini enggak ini. Kemudian kalau dua-duanya, nah dua-duanya seperti ini. Dua-duanya seperti ini. Ini sangat berguna ya. Nanti kalau kita pakai di jalan tol untuk memberikan penerangan tambahan. Oke, kan kita coba kalau lampu dekatnya. Lampu dekat. Nah, ini lampu dekatnya seperti ini. Masih gini nih. Ini terus untuk yang jarak jauhnya segini. Ini kalau di dalam saya kurang tahu, untuk kaca saya ini kegelapannya berapa persen ya. Itu kurang terang ya kalau dipakai pas jalan malam itu ya. Sekarang kita akan coba di dalam seperti ini. Kemudian saya matikan lampu blitz-nya ya. Seperti ini kalau malam ya, ramai banget ya. Nah, ini merupakan posisi ideal saya ya. Ini lurusnya ke situ. Kemudian untuk ininya, ini kurang lurus sebenarnya posisi kendaraan ini, tapi biarlah. Untuk, nah
jatuhnya di situ tuh. Kenapa saya pasin di situ agar nggak terlalu kesana gitu kan, nggak terlalu frontal, jadi agar tidak silau gitu. Beda ini kalau cuma lampu titik seperti ini, sorot seperti ini, sama lampu yang model HID ya, itu lebih terang lagi. Coba kita adjust untuk ini, untuk mobil agar nah seperti ini. Kita rem netral seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya ini sekarang lampu jarak dekat bawaan, lampu halogen ini kita tambahin jadinya segini. Kalau misalkan kita perlu high beam yang kuning ya, seperti ini. Nah ini ya, seperti ini. Kemudian DRL, nah ngaruhnya dikit banget kalau DRL nya ya. Kemudian kita akan lihat nih jatuhnya berapa meter nih. Untuk jatuhnya itu sekitar 6 meter ya. Sekitar 6 meter ini caranya. 5 meter kalau kesononya berarti yang high beam. High beamnya itu sekitar 20 meter. Dan ini hanya dipakai ketika saya perlukan saja untuk yang kuning ini. Seperti ini. Jadi menurut Anda bagaimana? Apakah ini menyilaukan? Tidak. Secara subjektif saya katakan ini tidak menyilaukan. Beda loh menyilaukannya kalau misalkan lampu begituan yang pakai lampu HID, lampu yang biasa banyak orang pakai itu yang harganya mahal, itu benar-benar bikin kita silau. Kalau ini mah enggak ini. Tuh, karena kan hanya titik kecil aja ini. Jadi seperti ini untuk sistem perlampuan pada pengendaraan malam. Ini kalau saya matikan, ini kalau saya tambahin untuk fog lamp ya, fog lamp itu nggak terlalu terang. Tuh, fog lamp cuma segini. Kita bisa lihat di sini. Ini fog lamp sama lampu dekat bawaan. Nah, kan? Jadi kalau untuk digunakan untuk nembak-nembak, maka saya pakai lampu tambahan ekstra dua ini, lampu sorot yang model seperti ini. Pemasangannya kan mudah, jadi ini sistemnya mempergunakan relay. Saya memakai 3 relay. Ini satu relay yang ini buat yang untuk relay ini, lampu DRL tambahan cikiwir ini. Dan untuk ini untuk low yang warna putih, yang ini untuk warna kuning high. Sayang komputer saya sedang rusak, jadi tidak bisa memberikan gambar ini. Ini sebenarnya mudah saja, sangat mudah, sehingga sebagai basicnya hampir itu sama aja kayak itu loh, yang sistem switch yang sudah saya buat skemanya pada extra fan. Ini kondisinya saat ini extra fan saya copot guys, extra fan saya copot. Saya pengen tahu kondisi defaultnya seperti apa. Nah ini saya baru ingat, ini skemanya pernah saya buat untuk saya berikan kepada teman yang memerlukan. Jadi di sini kita hanya perlu 2 relay untuk satu low dan satu high. Dan kemudian relay digerakkan dengan menggunakan saklar itu ya, saklar Outbo Broco yang saya pakai di situ. Panasonic juga bisa. Kenapa memilih saklar ini? Karena saklar ini adalah yang tersedia paling cepat, ada di dekat rumah saya karena dibutuhkan darurat. Kemudian ya sudah, itu saja 2 jalur ke low dan high.
85 ke ground. Adapun kendaraan sendiri ini sudah saya lakukan persiapan sebelumnya, sudah ganti kampas kopling. Nah, itu sudah saya buat video sebelumnya. Kemudian kemarin ganti oli di shock and drive sudah saya buat videonya. Kemudian kemarin saya juga melakukan perbaikan pada kampas rem ini. Kampas rem juga pada sistem rem kan kemarin kurang pakem tuh. Ini kemudian sudah saya bleeding. Sekarang untuk rem bisa gigit dengan pakem ya. Ini sampai saya belikan untuk master rem ini, ternyata begitu saya coba bleeding ternyata masih normal. Ya udah, nggak usah di ini dulu, nggak usah diganti dulu. Kemarin juga 2 malam 3 malam ke belakang itu saya melakukan perbaikan. Ini saya capek banget, yaitu untuk penggantian shock breaker. Yang sebelumnya itu saya itu misinya adalah cuma pengen ganti karet bantalan di sini. Akan tetapi karena karet bantalan yang baru setelah dipakai hanya dipakai 30 km sudah ambrol, maka saya kembalikan ke karet yang lama. Ini saya kurang tahu kenapa karet yang lama itu masih bagus gitu ya, sedangkan yang baru itu bener-bener udah kayak karet getas, sudah karet ancur begitu ya, nggak bisa dipakai gitu, terutama yang sebelah kanan gitu kan. Dan akhirnya sekarang sudah kembalikan lagi seperti ini kondisinya. Dan ini untuk karet ban ini tetap saya pasangkan karena ini berguna sangat sebagai penahan agar ketika dapat ajrutan yang kuat dari shock breaker maka ini tidak mentok kena piringan bawahnya, tidak kena mangkok penahan daripada rumah si karet bantalan. Pekerjaan ini benar-benar menguras tenaga. Jadi mohon maaf saya nggak bisa bikin video karena saya sendiri saja kemarin capek banget. Udah 2 hari ini saya sekarang baru semua hilang ini untuk merengkelengnya dari tangan ini gitu. Karena harus bongkar 2 ini. Saya selesaikan itu, setiap pekerjaan ini tuh memakan waktu 4 jam kalau nggak salah. 3 jam lah. 4 jam itu termasuk beres-beres dan lain-lain. Melakukan pekerjaan 2 kali dalam 2 hari itu. Ya sudah, karena memang ini harus dikerjakan agar bisa didapatkan kenyamanan untuk suspensi depan terutama ini, maka saya harus kerjakan ya. Seperti ini lepas nih ya. Nah, nanti saya beresin dulu ini. Oke, opo toh mas, kok cuma diubel-ubel segala macam. Ya, ini adalah solusi saya gitu kan. Ini gampang, ini 2 kali ini. 2 kali apa sekali ini? Ini kurang kenceng masangnya. Nah, ini kurang kenceng masangnya. Yang aslinya seperti ini tuh. Ini masih ada sisa segini ya. Tapi ini barang ori, dan sekarang kan untuk shock breakernya udah baru ini. Shock breaker juga saya perbarui karena ternyata masalahnya juga tidak hanya karet bantalan saja, tapi juga shock breaker ini masalahnya adalah sudah mati. Jadi saya ganti, ini shock breakernya baru. Oke, sekarang ya layak-layaknya mobil sekarang ya, bisa menahan ajrutan kondisi jalan dengan baik ya, gitu ya. Jadi terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat bagi Anda ya, yang sudah saya lakukan untuk persiapan mudik nanti. Kemudian bagaimana dengan lampu belakang, kita akan cek ya. Kemudian kita akan cek untuk rem. Ini untuk lampu ini, handrem kita lihat belakang, handrem nyala, mastiin bahwa aman. Kemudian kalau misalkan handrem kita lepas,
Kemudian tetap nyala karena ini lampu ini terhubung sama lampu depan. Coba lampu depan kita matikan, iluminasi kita matikan, belakang mati. Kemudian kita coba akan rem, tapi mas hubung nggak ada yang bantuin nyoting, remnya di sebelah ini. Nah, itu nyala ya, terus dipastikan nyala. Jadi ketika kita mengerem maka aman. Oke, gitu pemirsa. Jadi sekarang sudah siap tempur ya. Kemudian kita akan tutup untuk kap mesin. Sengaja untuk plat nomor ditutup. Kita akan lihat seperti apa kalau di dalam. Kemudian setelah itu kita adjust ini, lepas handrem, masukkan, nggak digas, jalan. Nah, nyala nih. Nah, ini kita coba nyala ya. Ini tanpa gas ini. Saya cuma setengah kopling ini. Seperti ini untuk ininya. Ini posisi untuk lampu kita nyalakan, tambahin. Nggak begitu ngaruh kalau misalkan lampu untuk tambahan itu kita nyalakan. Makanya saya perlu nambahkan itu adalah ini. Ini termasuk fog lamp, lampu kabut ya. Ini saya tambahin sedikit gas. Seperti ini nyalanya. Kemudian kalau misalkan bentar, kita matikan, nyalakan, matikan, nyalakan. Kemudian kalau kita nyalakan dua-duanya seperti ini, matikan satu seperti ini, kemudian matikan, nyalakan hanya yang putih saja ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mereview kondisi mesin setelah dipanasi dan kita pakai untuk nyalakan lampu tadi sudah sekitar 20-an menit. Kita akan lihat di sini ya. Seperti ini untuk kondisi di dalam. Tapi sepertinya saya harus minum dulu saat ini waktu mendekati imsak. Sekarang kita akan mereview kondisi mesin running, sudah hangat, dan saat ini untuk fan radiator sedang hidup nih ya, sudah mencapai 100. Dia akan turun ketika kondisi mendinginkan itu hingga pada suhu 93 derajat Celcius. Sebagai informasi, ini saya pakai sensor ECT yang lama, yang sudah pernah saya buat videonya, itu saya pasang kembali. Nah, saya ingin tahu, lihat normalisasinya seperti apa. Ini untuk kaca ini agak berkabut di dalam, kondisinya agak lembab. Tuh kan ya, turun hingga 95. Waktu dari hidup hingga sekarang sekitar 2 menit. 93 dia akan mati di 93 matinya. Saya perhatikan seperti itu terus. Jadi ini sudah saya nyatakan versi stabil normal ya. Saya tidak perlu mengoprek-oprek sistem radiator. Dari awal saya memang sengaja pengen tahu stability-nya seperti apa, makanya jangan dioprek-oprek melulu. Ngoprek itu kita harus mengulur waktunya agak panjang. Ini kita bisa bandingkan di sini, ini suhu relatif ya.
dia mendeteksi panas mesin 80 derajat Celcius. Kenapa? Karena sensornya hanya ditempelkan di blok mesin, jadi ada pengurangan banyak ya. Ini 93, kalau di sini bacanya itu tengahnya itu 90, maka ini bacanya 85 derajat Celcius. Gitu ya. Ini kontrol untuk extra fan kemarin tetap saya biarkan terpasang di sini, menunjukkan 51,7 derajat Celcius. Itu terpasang di jepitan di air filter box di sana. Oke, sekarang kita nyalakan AC ya. Ini kondisinya berembun. Padahal saya kondisinya ini mobil tertutup ya. Kalau AC saya nyalakan, maka dia akan hilang nih lama-kelamaan untuk embunnya. Gitu guys. AVG saya bertahan di 13,8, 13,9 dari kemarin. Saat ini kondisi kemarin full ya. Fullnya itu saya fullin 327 rupiah. Nggak tahu tuh dapat berapa itu. Segitu tuh fullnya. Kemudian untuk VG-nya 13,9. Apalagi ya? Saya kira ini ya sudah ready ya, siap berjalan jauh selama sejauh 600 kilo perjalanan nanti. Ya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda jika Anda ingin tahu seperti apa kondisinya seperti ini saat ini. Jadi dengan memindahkan posisi ke sini nih, untuk posisi penglihatan saya masih enak ya. Menurut saya masih bisa handling ini dengan baik sebagai driver saya dengan kondisi viewing angle yang segini nih, maka udah cukup banget. Nah, segitu ya. Kemarin saya juga beli ini nih, sangat bermanfaat juga guys. Ini harga Rp22.000, ini belinya di Tip Top Rawamangun, Jakarta Timur. Sebuah alat pengukur tekanan ban berupa seperti ini produknya Nan-K ya. Nah, tentunya kita pakai patokan PSI yang warna hitam. Kalau warna bar kan ribet, maka kita pakai yang ini ya. Jadi saya buat aja standar untuk ban di 30. Karena ini menyesuaikan juga dengan kondisi shockbreaker saya yang tidak maksimal juga yang di belakang. Nanti kita lihatlah ceritanya seperti apa. Itu diukurnya pas kondisi dingin ya. Ukurnya pada kondisi dingin. Itu. Ya. High, low. High, nah, seperti ini. Itu udah ready untuk sistem penerangan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mantap.